Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait banjir yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kita bergabung dengan jurnalis NTV Ahmad Herkiandi langsung dari lokasi banjir. Selamat pagi Herki, titik mana saja yang menjadi pusat banjir terparah di sana? Baik, selamat pagi Mona dan Helmut. Pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, saya berada di bantaran Kali Ancar yang merupakan kali yang cukup besar menyumbang debit air untuk banjir di beberapa titik di Kota Mataram. Dan seperti diketahui, banjir terjadi ketika hujan mengguyur Kota Mataram mulai dari Minggu pagi hingga sore hari, di mana tercatat dari laporan Badan Klimatologi dan Geofisika melaporkan 4,2 liter air hujan tumpah ke Kota Mataram selama 6 jam, sehingga menyebabkan beberapa aliran sungai di Kota Mataram, tercatat 3 sungai besar meluap dan beberapa titik terdampak banjir. Sementara itu diketahui dari laporan BPBD, banjir ini menyebabkan atau merendam 3 kecamatan di Kota Mataram dan sisanya 6 kelurahan, yakni Kelurahan Swete, Bertais, Kelurahan Kekale, Pagutan, Kelurahan Majeluk, dan Kelurahan Gomong. Dan diketahui sejak maghrib tadi malam hingga petang, tim gabungan dari Basarnas, kemudian TNI Polri berjibaku untuk mengevakuasi korban, terutama korban yang lansia dan anak-anak. Ini dilakukan di beberapa titik, salah satunya adalah di perumahan Riverside yang merupakan lokasi terparah, di mana banyak sekali warga terjebak di rumah mereka sehingga tidak bisa keluar. Kemudian tim SAR menurunkan tim dengan peralatan mulai dari perahu karet dan tali tambang, karmantel dan segala macamnya untuk mencari korban yang masih terjebak di rumah, yang kita ketahui pada malam hari itu listrik padam sehingga menyulitkan tim untuk mengevakuasi korban. Ya, Hilmut. Ya, Herki, artinya apakah ada korban meninggal dunia berdasarkan data yang Anda dapat? Kemudian bagaimana dengan penanganan di sana terkait dengan korban? Apakah sudah ada posko pengungsian didirikan? Baik, untuk saat ini, untuk informasi korban, dari data yang kami peroleh hingga pagi hari ini belum ada korban meninggal dunia. Namun beberapa korban yang kami ketahui berada di beberapa titik pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah setempat di 3 titik terparah dari banjir ini. Dan seperti diketahui tepat di belakang saya ini, beberapa masyarakat menyaksikan hasil dari akibat dari banjir tersebut, di mana ada beberapa kendaraan yang memang hanyut ke dalam sungai, dan pemerintah Kota Mataram maupun pemerintah Provinsi NTB menyiapkan beberapa posko pengungsian yang letaknya tersebar di beberapa titik yang memang menjadi lokasi terparah banjir kali ini. Ya, Ilmu. Ya, Herki, terakhir, pemerintah setempat ini telah menetapkan bahwa tanggap darurat. Kemudian ini sampai kapan? Kemudian apa saja yang difokuskan dalam status tanggap darurat ini? Ya, setelah tadi malam Gubernur NTB beserta Wali Kota Mataram meninjau langsung beberapa lokasi banjir yang ada di Kota Mataram, dan langsung menginstruksikan jajarannya untuk fokus penanganan banjir, terutama para korban yang ada di pengungsian, dengan memberikan bantuan langsung seperti selimut dan makanan yang siap saji yang mungkin dibutuhkan oleh para pengungsi. Dan untuk hari ini, informasi yang kami peroleh juga Gubernur NTB memerintahkan ASN untuk libur bekerja dan fokus dalam penanganan banjir. Untuk sementara seperti itu. Baik, terima kasih. Kita harapkan banjir cepat surut. Terima kasih untuk laporan Anda, Herkiandi melaporkan langsung dari Mataram, NTB. Selamat bertugas kembali.